Saudara, banjir bandang menerjang 2 desa di Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Banjir bandang memutus akses jalan di wilayah tersebut. Banjir yang menerjang sejumlah desa di Padang Rincang, Banten terjadi akibat tingginya intensitas hujan pada Kamis malam hingga Jumat pagi. Selain merendam sejumlah desa dan ratusan rumah, banjir bandang juga memutus akses jalan utama menuju Serang Cinangka. Desa Batu Kuwung dan Desa Cipayung menjadi daerah terparah diterjang banjir bandang. Akibat musibah banjir, aktivitas warga di sejumlah desa lumpuh total. Di Sukabumi, 2 korban terseret banjir ditemukan tim SAR gabungan. Korban adalah ibu dan anak warga Kecamatan Pelabuhan Ratu. Saat banjir terjadi, keduanya sedang berada di dalam rumah yang ambruk, kemudian terseret arus. Kedua korban ditemukan tak bernyawa usai tim SAR gabungan melakukan evakuasi dari reruntuhan rumah korban. Tim SAR gabungan berhasil melakukan evakuasi terhadap 2 korban yang telah dilakukan sejak Kamis dini hari hingga Jumat siang tadi. Setidaknya hingga sekarang, tim masih mencari 5 korban lain yang dinyatakan hilang. Ini media mana ini? Ada 2 korban yang rumahnya rubuh, kemudian diduga korban itu berada di bawah. Alhamdulillah ini tadi pukul 13.30 kedua korban bisa ditemukan bersama-sama. Untuk jenis kelamin dan hubungannya apa Pak? Sekeluarga atau? Ini ibu dan anak. Seperti yang kita lihat di belakang banyak sekali sampah, tumpukan sampah dan memang diketemukan karena terkubur di dalam sampah tersebut. Secara keseluruhan kita sementara data yang kita punya kita masih mencari ada 5 orang lagi. Dampak cuaca buruk di Sukabumi juga mengakibatkan sebuah jembatan penghubung jalan nasional patah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Jembatan Bojongkopo yang berada di atas Sungai Cidadap patah akibat terseret arus sungai yang besar. Akibat patahnya jembatan, sejumlah wilayah terisolasi. TNI dan relawan SAR gabungan membantu warga menyeberang menggunakan seutas tali. Jembatan yang patah ini merupakan satu-satunya akses jalan yang bisa dilalui masyarakat sekitar sehingga warga tak punya cara lain selain melewatinya meski berbahaya. Ini sementara ini untuk mempermudah masyarakat ataupun motor diangkut, ini kita menggunakan tali dibantu oleh masyarakat yang anggota sehingga mereka bisa melaksanakan perpindahan. Terlihat ada motor juga Pak ya diangkat, itu kenapa Pak? Apa memang ya satu-satunya akses ekonomi itu? Betul, satu-satunya akses ekonomi, satu-satunya jalan yang ada menuju ke loji di sini, jadi jalan ini. Sehingga masyarakat yang ada di sini, itu seperti belakang kita ini kita evakuasi untuk menuju ke atas. Untuk proses perbaikan Pak, apakah sudah ada kabar Pak? Nah, ini sedang kita tunggu dari pusat informasinya dari Menteri atau Wamen PU akan menuju ke sini sehingga nanti kita akan lihat evakuasi bagaimana sehingga mudah-mudahan secepatnya jalan ini sudah bisa dilalui. Sementara Bupati Sukabumi meninjau sejumlah rumah yang terdampak banjir serta juga melihat rumah sakit. Sejumlah rumah di perumahan Taman Sari Kecamatan Labuan Ratu misalnya tidak luput dari rendaman banjir bandang yang terjadi Kamis malam. Bupati Sukabumi Aib Japar berjanji akan segera menindaklanjuti perbaikan kerusakan akibat banjir bandang. Sejumlah bantuan juga segera didistribusikan kepada korban terdampak. Di rumah sakit Pelabuhan Ratu, jebol, dari tanggul masuk airnya ke tempat rawat menginap gitu ya. Di rumah sakit yang sekarang di perumahan Taman Sari juga masih banyak batuan yang timbul dari atas ya turun ke bawah sehingga banyak juga rumah-rumah yang jebol termasuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Nanti akan disalahkan untuk penanggulangan seperti ini. Dan ini ada di atas itu ada
seperti bekas galian-galian batu yang perlu di-scar nanti ke depannya. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Insan Maulana yang berada di lokasi terdampak banjir Sukabumi. Insan, kalau sekarang bagaimana penanganan banjir di Sukabumi? Bagaimana juga dengan korban yang hilang? Sudah ditemukankah? Ya, terima kasih Audrey dan juga saudara. Memang dampak banjir yang memang sebelumnya terjadi pada malam kemarin, saat ini kondisinya sudah surut, Audrey. Dan memang warga saat ini berfokus pada pembersihan rumah yang di mana rumah mereka itu terdapat banyak material longsor karena luapan banjir, dan selain rumah juga pertokoan warga, tempat usaha warga yang terpantau pada saat ini sedang dibersihkan oleh warga secara mandiri. Dan memang banjir sudah surut, dan tadi siang memang masih turun hujan, dan saat ini sudah tidak turun hujan. Sementara jalan raya nasional yang ada di Pelabuhan Ratu, yaitu Jalan Raya Canggigar, masih terendam banjir sedikit, namun memang hanya sebagian jalur jalan, dan sebagian jalur jalan lagi bisa dilalui oleh kendaraan, dan namun memang agak sedikit licin karena memang masih terdapat material lumpur. Dan sementara itu tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarnas telah melakukan proses evakuasi terhadap 2 korban hilang yang berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Dan pada pukul 1 siang tadi korban sudah ditemukan, yaitu seorang ibu dan seorang anak tertimbun di dalam reruntuhan rumahnya karena terseret banjir. Dan posisi ketika ditemukan saat itu seorang ibu dan anak ini sedang berpelukan dalam kondisi meninggal dunia, dan korban pun sudah dievakuasi dan dibawa ke kamar mayat RSUD Pelabuhan Ratu. Dan hingga saat ini ada 5 orang lagi yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Lengkong ada 3 orang, dan di Kecamatan Simpenan ada 2 orang. Dan kelima orang ini bukan terseret banjir, melainkan informasinya tertimbun longsor. Namun memang setelah proses evakuasi berjalan di di Pelabuhan Ratu ini terhadap 2 orang, tim SAR gabungan saat ini sedang melakukan koordinasi untuk bergeser, rencananya akan bergeser terlebih dahulu ke Lengkong. Karena sebenarnya untuk jarak dari Kecamatan Pelabuhan Ratu antara Lengkong dengan Simpenan sebenarnya dekat ke wilayah Simpenan, namun untuk akses jalur Simpenan itu masih tertutup longsor di beberapa luas, dan juga jembatannya terputus sehingga kendaraan tidak bisa dilalui. Sehingga memang rencananya tim SAR besok akan melanjutkan proses pencarian ke wilayah Kecamatan Lengkong terlebih dahulu dengan menggunakan jalur wilayah Cikembar masuk ke Lengkong. Dan memang saat ini juga tim SAR masih berkoordinasi dengan BPBD terkait akses pembukaan jalan, seperti itu. Ya, banjir dan longsor di Sukabumi mengakibatkan korban meninggal, korban hilang, dan juga rumah rusak. Terima kasih laporannya langsung dari Sukabumi, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Insan Maulana. Sementara itu, BNPB bersama dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara kembali melakukan modifikasi cuaca di langit Jabodetabek dan Jawa Barat. Langkah dilakukan untuk memindahkan awan yang berpotensi menimbulkan hujan, kemudian dijatuhkan di area laut. Upaya ini, saudara, melihat kondisi curah hujan yang masih tinggi di kawasan Jabodetabek dan Jawa Barat. Strategi yang kami lakukan adalah mencegat awan-awan yang berpotensi menjadi hujan di wilayah daratan, kita jatuhkan di area laut gitu ya. Karena dalam beberapa hari terakhir, beberapa wilayah di Jabodetabek, Bekasi, Bogor, kemudian kemarin juga ada berita di Karawang dan Sukabumi. Ini kita hindari untuk ditambah curah hujannya begitu. Seperti ya, jadi kalau dari data radar terlihat ada potensi awan yang bergerak mengarah ke daerah-daerah yang sudah terjadi banjir gitu ya. Kita jatuhkan dulu jauh-jauh sebelumnya, dan biasanya itu kita lakukan di area laut. Pembersihan sisa banjir dilakukan di SMA Negeri 21 Bekasi. Seluruh fasilitas sekolah hancur akibat banjir setinggi 5 meter. Dampaknya ujian akhir siswa ditunda 1 bulan. Banjir di SMA Negeri 21 Bekasi ini menjadi satu potret dampak banjir yang menerjang kota Bekasi. Bekasi memang menjadi wilayah paling parah terdampak banjir 4 Maret 2025 lalu. Banjir merendam perumahan, kawasan stasiun, rumah sakit, hingga merusak jembatan Kemang Pratama.
BNPB menyebut 16 kecamatan terdampak banjir di Kabupaten Bekasi dan 12 kecamatan di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mengungkap kerusakan sejumlah infrastruktur akibat dampak banjir besar. Dinas BMSDA memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan mencapai puluhan miliar rupiah. Kami sebagai Dinas BMSDA yang penting kita hitung kerusakan dengan penanganan darurat sama termasuk jembatan Kemang kemarin kita perkiraan sekitar 69 miliar. Ini secara umum nih total. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan anggaran 40 miliar rupiah untuk korban banjir di Kota Bekasi. Pemprov Jawa Barat segera merevitalisasi Kali Bekasi, baik dengan mengeruk maupun melebarkan sungai dan membenahi resapan air di kawasan hulu. Satu, normalisasi sungai melalui pengerukan dan pelebaran. Yang kedua, daripada relokasi warga, itu memerlukan waktu lagi. Nanti kalau musim kemarau nggak mau lagi relokasi. Apalagi misalnya banjir ini 5 tahunan. Maka saya menawarkan konsep rumah panggung seperti di Kerawang. Dan tadi saya sudah menyepakati ada 1.000 rumah dalam hitungan saya yang akan diperbaiki. Dan Pemprov menyiapkan 40 miliar untuk pembangunan rumah panggung. Di Jakarta, banjir juga merendam daerah-daerah di sekitar aliran sungai seperti di Kebonpala, Kampung Melayu. Sebaran lokasi banjir di Jakarta pada 3 hingga 4 Maret 2025 dengan ketinggian air lebih dari 1 meter terjadi di Kelurahan Kampung Melayu, Bidara Cina, Cawang, Cililitan, Balai Kambang, Gedong. Selanjutnya di Kelurahan Rawa Buaya, Manggarai, Pengadegan, Rawajati. Selanjutnya di Kelurahan Pejaten Timur, Cilandak Timur, Pondok Pinang, dan Bintaro serta Cipulir. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan akan segera melakukan normalisasi Kali Ciliwung yang berada di 3 wilayah Jakarta. Pemprov juga akan mengupayakan pembebasan lahan demi normalisasi Ciliwung. Ada beberapa hal yang nanti akan kita segera tindak lanjuti dan selesaikan, terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas ataupun curah hujannya tinggi. Dan itu akan kita tangani. Dengan demikian, tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti, terutama untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Kalau memang harus kita berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN, kami segera akan melakukan. Untuk mengurangi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah banjir. Menurut rencana, BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca hingga 8 Maret. Ini cuaca begini gara-gara operasi modifikasi cuaca, kita akan lakukan sampai tanggal 8. Kenapa sampai 8? Karena tanggal 9 katanya sebetulnya tanggal 6. Tanggal 6 tuh yang puncaknya. Tanggal 7, 8, 9 tuh informasi di BMKG curah hujannya sedikit. Tapi kita lakukan sampai tanggal 8, istirahat sebentar, nanti tanggal 11 masuk lagi. Pemerintah pusat dan daerah harus lebih optimal dalam rencana pencegahan bencana agar banjir besar tak terus berulang ketika curah hujan tinggi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, banjir memang sudah mulai surut di Jabodetabek, tapi bagaimana untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi curah hujan masih tinggi, masih saja mungkin terjadi. Kita akan berbincang dengan Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, Muhammad Yohan. Malam, Mas Yohan. Malam, Mbak Audrey. Mas Yohan, jadi berdasarkan pantauan nih, masih ada titik banjir di wilayah Jabodetabek, terutama Jakarta? Sudah tidak ada, Mbak. Sekarang kita lagi bersih-bersih. Fokusnya pembersihan ya? Ya. Nah, tapi tadi pagi saya ke wilayah Cawang. Ya, melakukan pembersihan bersama-sama dengan berbagai unsur yang ada ya. Kita kerahkan semua personil yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Ada dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada dari Dinas Sumber Daya Air, dari Disbul Karmat,
tentunya dari wilayah kelurahan juga ini dikerahkan semua pasukan PPSU-nya ya untuk membantu membersihkan rumah warga. Ini kami laksanakan sejak kemarin di Cililitan dan di beberapa lokasi lain, dan hari ini di Cawang ya. Mas Yohan, oke, kan kalau misalnya sekarang tadi ada bersih-bersih, nah tapi kemudian juga dari diperkirakan kan bahwa akan masih ada lagi ya potensi curah hujan dalam beberapa hari ke depan. Sebenarnya persiapan apa sih yang dilakukan oleh BPBD supaya nih kalau misalnya ada curah hujan yang tinggi, kemudian tidak terulang kembali kejadian kemarin dahsyatnya banjir di mana-mana? Baik, tentunya sesuai arahan Pak Gubernur ya, kami juga sudah merapatkan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca bahu-membahu dengan BNPB ya. Namun untuk pelaksanaannya kami baru akan melaksanakan pada tanggal 11 Maret targetnya selama 1 minggu. Sesuai dengan arahan dari BMKG dan BNPB ya, karena untuk melaksanakan satu operasi modifikasi cuaca itu perlu koordinasi lintas sektor, termasuk juga dengan TNI Angkatan Udara ya, karena kami menggunakan pesawat dari TNI Angkatan Udara. Oke, itu hal yang dilakukan adalah untuk memodifikasi cuaca ya, memindahkan curah hujan begitu ya ke laut ya, Mas Yohan ya. Nah, tapi itu kan yang dilakukan oleh tim begitu ya, baik dari BMKG juga BPBD. Nah, tapi kalau untuk warganya gimana? Kan ada persiapan yang juga dilakukan sesegera mungkin, yang mudah lah, yang cepat bisa dilakukan oleh warga nih. Yang paling cepat adalah warga juga harus selalu siaga ya, memantau informasi, bisa melalui informasi itu sekarang bisa melalui internet, kemudian melalui smartphone, website ya. Tapi di samping itu kita juga memanfaatkan media-media lain seperti media WhatsApp ya, yang ini cukup banyak digunakan oleh khususnya pihak kelurahan ya. Setiap kelurahan itu ada grup RW, grup RT. Nah, ini biasanya punya sub-sub grup yang isinya adalah warga ya. Jadi dari situ kita gerakan untuk memberikan informasi secepat-cepatnya supaya warga bisa segera bersiap ya apabila terjadinya cuaca yang memang kira-kira diprediksi akan mengarah kepada ekstrim ya. Dan juga kita sudah melaksanakan pemantauan dan lain-lain ya, dan itu diinformasikan melalui alat. Tapi masalahnya Mas Yohan ya, seperti misalnya kemarin pada saat di Bekasi kan itu juga kemudian datang tiba-tiba juga tidak langsung warganya berhamburan kemana-mana begitu, ada banyak juga mobil-mobil yang terendam. Nah, artinya kan mungkin ada ya perlu dievaluasi. Ya, memang ada sistem early warning system ya yang kita miliki, ini tersebar di sepanjang Kali Ciliwung. Nah, malam sebelum kejadian juga kami sudah standby semua, dan pada saat kejadian itu langsung menyebar ke lapangan ya, tim yang ada itu untuk membantu evakuasi warga. Jadi informasi sebetulnya memang sudah diinformasikan, bahkan kita sudah memanfaatkan sinyal di TV digital ya, ada di beberapa stasiun TV itu pada pukul 8 malam itu menginformasikan bahwa air itu akan tiba di Jakarta ya. Jadi memang sudah kita laksanakan sistem seperti itu. Meskipun tetap tidak ini juga ya. Akan kita lebih optimalkan lagi beberapa hari ke depan ya. Meskipun juga perlu ada evaluasi juga ya, karena seperti di Kemang saja kemudian juga warga juga dadakan sekali. Maksudnya dalam artian adalah ini tidak bisa bersiap apa-apa nih pada saat banjir langsung terjadi dialami mereka. Nah, Mas Yohan, kemarin ini kan Gubernur Jakarta, Mas Pram juga menyatakan akan segera nih menormalisasi Kali Ciliwung yang berada di 3 wilayah Jakarta. Sebenarnya sekarang ini seperti apa sih di Kali Ciliwung sendiri untuk penormalisasiannya? Mohon maaf tadi tidak terdengar, nampaknya putus sinyalnya ya. Boleh diulang, Mbak? Iya, kan dari Gubernur Jakarta, Mas Pram sendiri menyatakan akan segera melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Sebenarnya sekarang ini bagaimana sih keadaan Kali Ciliwungnya?
Baik, untuk normalisasi itu kan Kali Ciliwung ada sekitar 30 km ya dari hulu ke hilir. Dan kami sudah melaksanakan normalisasi, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan normalisasi hingga 17 km ya jaraknya. Dan memang salah satu yang terkendala itu adalah masalah pembebasan lahan, sehingga apabila lahan itu sudah dibebaskan baru kita bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur, khususnya normalisasi di kali ya, dengan perbaikan infrastruktur di sekitar kali, yaitu penurapan gitu. Butuh berapa Jadi lama sedang waktunya, berlangsung, Mas? salah satunya adalah di wilayah yang kemarin cukup terdampak ya, di Kelurahan Rawajati. Ini sebetulnya sedang dalam proses pembangunan turap ya, atau tanggul. Pembangunannya makan waktu berapa lama? Ini sedang dalam pelaksanaan ya, ini sedang dalam proses pelaksanaan. Ini juga sudah berlangsung dari tahun lalu, saat ini juga sedang dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya jelasnya bisa ke Dinas Sumber Daya Air ya, karena mereka yang lebih tahu nih kapan durasi pengerjaannya. Oke, nah berbicara soal kalau kemarin kan ada Kampung Pulo, kemudian juga di Kampung Melayu, itu kan yang banjirnya parah ya. Nah kemudian kalau kita lihat kalau sekarang ini, biar masyarakat yang nonton juga waspada, peta mana saja sih atau bagian-bagian Jakarta mana saja yang sekarang ini dinyatakan rawan bencana banjir? Baik, jadi sejak beberapa tahun yang lalu Pemprov DKI Jakarta ini telah memiliki yang namanya Pergub Kontingensi Bencana, Pergub 13 tahun 2021 tentang kontingensi bencana. Di sana tercantum ada 25 kelurahan yang menjadi perhatian kami ya, yang mereka itu rata-rata dilalui oleh aliran kali Sungai Ciliwung. Dan apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi, ini cukup berpotensi cukup tinggi untuk terjadinya genangan ya. Untuk kalau tadi ditanyakan di wilayah-wilayah mana, ini memang kami mau melakukan mapping setiap hari dan kita upload di website BPBD ya, BPBD DKI Jakarta Go ID. Dan juga ada aplikasi pantau banjir genangan. Nah, di situ bisa kelihatan tuh pergerakannya, lokasi-lokasi yang memang rawan tergenang ya, itu bisa terlihat ya. Jadi data-data sudah kita sampaikan di website kami. Juga tentunya kami bergerak di media sosial ya. Di media sosial, di Instagram, di Facebook, dan di Twitter. Ini kita rutin upload story, kemudian feed ya, yang terkait dengan informasi-informasi kedaruratan. Bukan hanya itu saja, di saat situasi tenang pun kami tetap memberikan konten-konten edukasi ya, untuk menginformasikan kepada masyarakat ini bagaimana caranya untuk menghadapi banjir. Jadi kira-kira seperti demikian. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, Muhammad Yohan, terima kasih sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi di Medan, Sumatera Utara. Ini ada menu bubur sup pedas. Nah, ini menjadi salah satu takjil incaran warga kota Medan. Saya sih belum pernah ya. Anda sudah pernah atau belum? Nanti kita akan mendengar ceritanya setelah jeda berikut ini.